Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yumrotus Solihah dari kelas PGSD 4C dengan NIM 343022000069. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Literasi Manusia dan Budaya yang diampu oleh Ibu Yulina Ismiati SPD MPD. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Ini dengan Ibu Lisa Aryani. Nama panggilannya siapa? Bisa dipanggil Bu Lisa. Sekarang sedang mengajar di mana? Sekarang Ibu mengajar di SD Islam Nurul Komar Semarang. Di SD Nurul Komar itu sudah mengajar berapa lama ya Bu? Ibu sudah mengajar di SD Islam Nurul Komar selama 1 tahun. Satu tahun lebih. Oh iya, sudah lumayan lama ya Bu? Ya. Di sana mengajar mata pelajaran apa ya? Oh, kebetulan ini Ibu seorang guru kelas, jadi mengajar mata pelajaran di kelas, kecuali bahasa Inggris, bahasa Jawa, PJOK, dan agama. Oh iya, itu kelas berapa ya Bu kalau boleh tahu? Kelas 5. Maaf Ibu, di sini saya berniat untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu untuk mewawancarai guru SD tentang tugas dan tanggung jawab seorang guru di sekolah dasar. Apakah diperbolehkan untuk mewawancarai Ibu? Sangat boleh. Baik, langsung saja saya ingin bertanya. Oke. Apa motivasi Ibu menjadi seorang guru? Oke. Ini harapnya ke kamera ya. Nggih. Motivasi menjadi seorang guru itu pertama kalinya saya dapat ketika setelah lulus sekolah itu saya kan bekerja, pergi dulu, tidak langsung kuliah. Saya mengajar di lembaga instansi TK ya. Itu bagian TU, tapi di situ saya mendapatkan kesempatan untuk menggantikan seorang guru. Dari situ saya tertarik di dunia pendidikan dan tertarik pada dunia anak-anak. Maka dari itu saya memilih menjadi seorang guru SD. Baik. Terus metode pengajaran apa yang Ibu gunakan di kelas 5 yang Ibu ajar saat ini? Oke. Untuk metodenya banyak ya Mbak ya. Bervariasi, kadang ceramah, kadang permainan. Ini saya menyebutkan satu saja, metode pembelajaran permainan namanya talking stick. Apa itu? Itu metode pembelajaran menggunakan permainan ya. Misalkan gini caranya. Spidol. Nah, spidol itu nanti saya berikan ke anak-anak nanti bernyanyi sambil mengestafetkan spidol tersebut dari satu siswa ke siswa lainnya. Nanti ketika lagunya berhenti, siswa yang mendapati spidol tersebut akan maju dan mendapatkan pertanyaan ataupun kuis seperti itu. Baik. Terus bagaimana Ibu menyesuaikan metode pengajaran itu sesuai kebutuhan siswa? Menyesuaikannya berarti gini, kalau untuk menyesuaikan kebutuhan siswa ya, itu sangat susah karena kan siswa itu kebutuhan belajarnya sangat berbeda-beda. Yang terpenting sebagai seorang guru kita harus memberikan metode pembelajaran yang menarik bagi siswa. Seperti itu. Terus bagaimana cara Ibu mengolah kelas agar tetap kondusif untuk belajar mengajar? Mengelola kelas, kalau dari saya tekniknya sebagai seorang guru kita harus bisa bersikap tegas atau mungkin galak ya bahasa kasarannya, juga harus bisa bersikap asik ke siswa, menjadi teman bagi siswa seperti itu. Jadi misalkan ada siswa yang ngobrol sendiri di kelas, kita sebagai seorang guru harusnya menegur siswa tersebut seperti itu. Jadi kita sebagai guru harus bisa sebagai teman juga ya? Iya, harus. Kalau saya tekniknya seperti itu. Kalau misalkan kok galak terus, tegas terus, nanti siswa juga akan gimana ya? Bosen. Bosen, ya, bosen. Oke, terus ini ada pertanyaan, bagaimana Ibu menangani siswa yang kesulitan dalam belajar? Nah, ini dalam realitanya ya Bu ya.
maaf Mbak, malah mau salah seorang guru. Dalam realitanya ketika ada siswa yang mengalami kesulitan belajar, sebagai seorang guru nanti kan waktu pembelajaran kita harus memberikan refleksi pembelajaran. Jadi ketika di akhir pembelajaran kita bertanya ke siswa, kira-kira anak-anak ada yang kurang paham tentang materi yang sudah diajarkan. Nah, di situ kita bertanya ke siswa. Nanti misalkan kok ada yang nggak bertanya, nah nanti kita kan berikan soal. Nanti pastinya siswa yang kesulitan belajar itu akan bertanya kepada kita. Jadi kita harus sabar membimbing siswa dengan memberikan pemahaman materi secara terus-menerus. Ibu, bagaimana cara Anda melakukan evaluasi terhadap perkembangan belajar siswa? Untuk evaluasinya saya menggunakan 2 penilaian kalau di kelas, secara afektif dan kognitif. Kalau afektif itu sikap, berarti saya melihat sikap per siswa. Nah, bagaimana dalam mengikuti pembelajaran. Terus untuk kognitif berarti saya melihat hasil belajar siswa dari nilai UH, ulangan harian, ataupun tes. Banyak suara ya. Bagaimana Ibu memberikan umpan balik pada siswa mengenai hasil belajar mereka? Untuk hasil belajarnya umpan balik ya, berarti feedbacknya itu sebagai seorang guru ketika ada siswa yang nilainya bagus, biasanya saya berikan semangat, terus kadang juga memberikan reward. Misalkan nilai ulangan harian tertinggi dapat reward hadiah. Terus untuk anak-anak yang istimewa dalam artian nilainya kurang itu saya dekati, dan ketika dia bertanya kepada saya ya saya akan berusaha menjelaskan sesuai kemampuan saya, seperti itu. Itu. Terus bagaimana cara Ibu berkomunikasi kepada wali murid siswa mengenai perkembangan belajar anak mereka? Untuk berkomunikasinya sih lewat grup WA ya, tapi terkadang gini, lewat grup WA, tapi untuk perkembangannya itu biasanya saya sampaikan ketika pengambilan rapot hasil belajar siswa. Tapi terkadang ada juga seorang wali murid yang datang ke sekolahan untuk menanyakan perkembangan anaknya. Itu biasanya dilakukan oleh wali murid yang anaknya itu memiliki masalah dengan anak yang lainnya, seperti itu. Baik. Terus lanjut, bagaimana Ibu sebagai guru itu mengikuti perkembangan terbaru dalam dunia pendidikan, contohnya seperti perubahan dalam kurikulum? Oh ya, untuk mengikutinya, nah ini cerita menarik ya. Saya masuk pertama itu di kelas 2. Kurikulumnya apa tahu enggak, Pak? Belum tahu. Kurtilas 2013. Nah, awal ajaran baru saya di kelas 5. Kurikulum merdeka. Nah, ini mungkin agak beda ya. Jadi untuk mengikutinya itu terkadang kayak nama RPP berubah menjadi modul, itu harus perlu belajar dan belajar, seperti itu. Jadi agak kaget. Ibu, ini saya mau bertanya lagi, apakah Anda pernah mengikuti pelatihan dan seminar untuk meningkatkan kompetensi profesional Anda sebagai guru? Pernah. Seberapa sering? Seberapa sering? Nah, itu kan pelatihan yang diadakan oleh Gugus tentang perubahan kurikulum tadi, mengenalkan kurikulum merdeka ke guru kelas 2 dan kelas 5, karena kan kebetulan kelas 2 dan kelas 5 itu kan mendapati kurikulum baru. Jadi untuk seringnya ya mungkin berapa bulan ya, kalau tidak salah sekitar 3 bulan, tapi itu per minggu gitu loh, Mbak. Maaf. Jadi misalkan nanti tahap pertama pengenalan CP, TP, ATP, seperti itu. Untuk tahap selanjutnya nanti sampai ke pembuatan modul ajar, sampai
cara ngajarnya bagaimana seperti itu. Terus jenis pelatihan apa yang paling membantu Ibu dalam menjalankan tugas sebagai guru saat ini? Jenis pelatihan yang tadi, yang tahap pembuatan modul ajar, langsung ke pembuatannya itu. Terus yang paling apa tadi? Paling membantu. Membantu ketika saya ditunjuk menjadi role model untuk mewakili gugus di tingkat kecamatan Pedulungan. Nah, itu sangat membantu karena saya dapat masukan dari kepala sekolah. Jadi yang menilai itu kepala sekolah sekecamatan Pedulungan. Baik. Sini selanjutnya, bagaimana Anda mengetahui bahwa semua tanggung jawab Anda sebagai guru sudah terpenuhi? Nah, ini untuk mengetahui tanggung jawab sebagai seorang guru itu terpenuhi, bagi saya itu harus bisa menyelesaikan administrasi. Contohnya apa? Modul ajar. Terus penilaian itu harus dilakukan dengan sistematis seperti itu. Terus bagi saya itu melihat siswa atau peserta didik sebagai tanda bahwasanya menjadi seorang guru, tanggung jawab sebagai seorang guru sudah terpenuhi. Cukup? Cukup. Terus apakah ada saran lain yang ingin Ibu sampaikan terkait tugas dan tanggung jawab guru profesional? Waduh, ini ya profesional. Ini kan saya itu ya Mbak, masih mengajar, kurun waktunya masih sebentar lah, 1 tahun lebih sedikit. Itu kayaknya kalau untuk menjadi seorang guru profesional itu belum tercapai ya. Jadi kalau untuk sarannya ya pastinya seorang guru yang profesional itu harus memiliki attitude yang baik, menjadi contoh bagi siswa. Seperti halnya semboyannya Ki Hajar Dewantara, tahu apa? Ing ngarsa sumtulodo ing madya mangun karsa tutuk urihani. Di depan menjadi nah yang itu. Oke. Jadi memiliki attitude, ketika kita di depan siswa itu attitude kita baik, pastinya kita akan menjadi contoh bagi siswa. Terus menjadi seorang guru itu haruslah memiliki kesabaran yang tinggi ya. Jadinya ketika ada siswa yang memiliki apa ya, memiliki ya tantrum nah seperti itu harus sabar, pokoknya harus sabar. Baik Ibu, mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih sudah membantu saya menyelesaikan tugas mata kuliah saya Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga sukses.